Apakah Anda percaya dengan pantangan dan mitos lokal? Di video kali ini, kami mengangkat kisah nyata mistis modern yang terjadi di Lembah Kaili, Kota Palu. Seorang saksi mata menceritakan pengalaman mengerikannya saat diintai oleh Kalomba, entitas gaib legendaris Sulawesi Tengah, tepat di dalam rumahnya sendiri. Teror malam mencekam ini bermula murni dari ketidaksengajaan melanggar tabu lokal di sebuah sudut sepi kota. Saksikan pengakuan eksklusif tentang wujud asli misteri Kalomba dan bagaimana makhluk halus ini menghantui mereka yang tidak waspada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video horor kisah nyata ini agar kita semua selalu berhati-hati terhadap pantangan legenda urban lokal. Lembah Kaili, tempat berdirinya Kota Palu, selalu menyimpan pesona sekaligus misteri yang tertidur lelap di balik keheningan malamnya. Bagi warga lokal, ada batas-batas tak kasat mata yang pantang dilewati. Ada tabu-tabu kuno yang jika dilanggar akan mengundang tamu tak diundang dari dimensi yang berbeda. Salah satu entitas yang paling ditakuti adalah Kalomba. Makhluk astral berwujud mengerikan yang konon sering berkeliaran di sudut-sudut sepi, menanti mereka yang lengah dan melupakan adab kepada alam gaib. Kisah ini dialami oleh Raka yang baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan murah di pinggiran kota, sangat jauh dari keramaian. Semuanya bermula ketika Raka tergiur oleh harga sewa rumah yang sangat murah. Bangunan tua itu berbatasan langsung dengan sepetak kebun bambu dan pohon-pohon besar yang rimbun. Tidak ada tetangga di sisi kanan maupun kiri. Hanya kesunyian yang menyambutnya sejak hari pertama. Raka yang tidak terlalu percaya dengan takhayul menganggap sepi adalah teman yang baik untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Ia tidak pernah menyadari bahwa keheningan di tempat itu bukanlah keheningan kosong, melainkan keheningan dari sesuatu yang sedang mengamati setiap gerak-geriknya dari balik rimbunnya pepohonan, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan eksistensinya yang menakutkan. Petaka itu dimulai pada suatu petang, tepat saat pergantian waktu antara siang dan malam. Waktu maghrib, sebuah momen krusial di mana pintu antar dimensi diyakini terbuka lebar. Dalam tradisi masyarakat lokal, ini adalah waktu di mana manusia harus menahan diri dan masuk ke dalam rumah. Namun Raka yang kelelahan setelah membersihkan area dapur, tanpa berpikir panjang membuka pintu belakang. Ia membuang sisa air rebusan yang masih sangat panas ke arah semak-semak liar di sudut halaman. Tidak ada ucapan permisi, tidak ada rasa hormat. Air mendidih itu tanpa sengaja menyiram sesuatu di alam gaib, sesuatu yang sedang berdiam di sana. Seketika itu juga, hawa udara di sekitar Raka berubah menjadi sangat dingin, seolah menusuk hingga ke tulang sumsum terdalam. Angin sore yang tadinya berhembus perlahan, tiba-tiba berhenti total. Daun-daun bambu terdiam, seolah alam pun menahan napas ketakutan melihat apa yang terjadi.
Dari arah semak-semak gelap, tempat ia membuang air panas tadi, terdengar suara geraman rendah yang teramat aneh. Bukan suara anjing, bukan pula babi hutan. Suara itu bergetar berat, dipenuhi dengan amarah yang tertahan. Raka terpaku di ambang pintu. Bulu kuduknya merinding hebat. Naluri bertahannya memperingatkan bahwa ia baru saja melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Malam pertama setelah insiden maghrib itu, teror gaib mulai menggerogoti ketenangan Raka. Tepat menjelang tengah malam, saat ia baru saja akan memejamkan matanya yang lelah, terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela kamarnya. Suara kuku keras yang beradu dengan kaca terdengar sangat lambat dan terukur. Jendela itu menghadap langsung ke arah semak-semak gelap di luar sana. Raka sama sekali tidak berani bergerak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia terus menatap ke arah tirai jendela yang tertutup rapat, membayangkan wujud apa yang sedang berdiri di luar sana, di tengah malam buta, di tempat yang seharusnya mustahil dijangkau oleh manusia. Keesokan paginya, dengan mengerahkan sisa-sisa keberanian yang ada di hatinya, Raka melangkah keluar untuk memeriksa area di bawah jendelanya. Apa yang ia temukan saat itu membuat jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Di atas tanah liat yang basah karena embun malam, tercetak jelas beberapa jejak kaki raksasa. Bentuknya menyerupai telapak kaki manusia, namun dengan ukuran yang sangat tidak wajar dan kuku-kuku tajam yang menancap dalam kelumpur. Jarak antar langkahnya sangat lebar, menandakan makhluk ini memiliki postur tubuh yang menjulang tinggi ke atas. Jejak itu berasal dari arah semak-semak, membuktikan bahwa makhluk itu semalaman telah mengintai Raka dari jarak dekat. Malam kedua jatuh dengan sangat cepat, membawa serta aura kematian yang semakin pekat dan mencekik. Seolah alam gaib berkonspirasi untuk menyiksa batin Raka. Aliran listrik di area pinggiran itu tiba-tiba padam total. Tidak ada hujan badai, tidak ada kilat petir. Hanya kegelapan absolut yang menelan bulat-bulat rumah kontrakan tersebut. Raka terpaksa menyalakan sebatang lilin kecil sebagai satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki. Cahaya api yang bergetar itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah menari-nari di dinding, membuat pikiran Raka semakin liar dan ketakutan. Ia menyadari bahwa malam ini ia benar-benar terisolasi dari dunia luar tanpa pertolongan. Di tengah kesunyian yang berdengung keras di telinga itu, perlahan-lahan indera penciuman Raka diserang oleh sesuatu yang sangat memuakkan. Bau amis darah kering yang bercampur baur dengan aroma daging busuk yang sangat menyengat tiba-tiba merayap memenuhi seluruh ruangan. Bau itu begitu kuat, begitu pekat, hingga membuat Raka merasa mual parah dan kesulitan menarik napas. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional Kaili, jika tercium bau busuk seperti ini tanpa ada wujud sumber fisiknya, itu adalah pertanda mutlak bahwa entitas gaib beraura negatif sedang hadir di ruangan yang sama. Raka sadar
makhluk dari semak-semak itu tidak lagi berada di luar rumahnya. Gelombang ketakutan Raka mencapai titik puncak ketika bau busuk yang menyengat itu mulai diikuti oleh suara gesekan pelan di atas lantai kayu rumahnya. Serak, serak. Sebuah langkah kaki yang sangat berat, seakan diseret secara perlahan penuh penderitaan. Suara itu berasal dari arah ruang dapur, mengarah lurus ke ruang tamu tempat Raka sedang membeku. Papan-papan kayu tua berderit keras, menjerit di bawah beban sesuatu yang teramat masif. Setiap langkah terasa menggetarkan pondasi rumah. Raka tidak mampu bergerak. Seluruh insting purbanya menyuruhnya untuk berlari, namun kakinya seolah tertanam kuat di lantai. Kegelapan di ujung lorong menelan segalanya. Dengan sisa tenaga putus asa dan kepanikan yang merajai pikiran, Raka mundur perlahan lalu berlari secepat kilat menyelinap ke dalam kamarnya. Ia langsung membanting daun pintu kayu itu dan mengunci slot besinya rapat-rapat. Ia jatuh tertuduk di lantai dingin, menahan nafasnya mati-matian, menempelkan punggungnya pada pintu. Jantungnya memompa darah dengan ritme yang menyakitkan dada. Tiba-tiba, suara langkah berat di luar sana berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Cahaya temaram dari luar seketika terhalang oleh sebuah bayangan raksasa yang menutupi seluruh celah di bawah pintu. Makhluk gaib itu kini berdiri tegak tepat di balik pintu pelindung terakhirnya. Tercipta keheningan yang mencekam sesaat. Namun keheningan palsu itu segera dipecahkan oleh suara tarikan napas parau dari seberang pintu. Raka bisa mendengar dengan sangat jelas makhluk raksasa itu sedang merunduk dan mengendus celah bawah pintu. Seolah sedang mencari bau ketakutan manusia yang menguar deras dari pori-pori kulit Raka. Napasnya terdengar begitu berat, basah, dan menyerupai suara cairan kental yang mendidih di tenggorokan makhluk buas. Hawa dingin yang tidak wajar menyusup masuk melalui celah lantai, membekukan udara di dalam kamar. Raka hanya bisa memejamkan matanya kuat-kuat, merapal segala macam doa yang masih bisa ia ingat dalam kepalanya. Merasa putus asa, Raka merangkak perlahan naik ke atas kasurnya, membungkus seluruh tubuhnya erat-erat dengan selimut tebal. Kelelahan fisik dan ketegangan mental yang amat luar biasa, entah bagaimana, berhasil menyeretnya jatuh ke dalam alam bawah sadar. Namun, tidur itu nyatanya adalah sebuah jebakan gaib. Tepat pada pukul 3 dini hari, ia terbangun secara paksa. Raka mencoba meronta bangkit, tapi seluruh sistem motorik tubuhnya lumpuh total. Ia mengalami fenomena kelumpuhan tidur mistis. Dadanya terasa ditimpa oleh pilar beton yang berat. Saat itulah bau busuk kematian kembali menyengat tajam, berhembus menembus selimut, tepat di atas wajah pucatnya. Dalam kelumpuhan yang menyiksa itu, kedua mata Raka dipaksa ditarik terbuka untuk menatap lurus ke atas. Di sanalah ia melihat wujud aslinya.
Sesosok wujud entitas yang tak pantas disaksikan oleh akal sehat manusia fana. Sosok tinggi besar, dipenuhi bulu-bulu hitam kasar yang panjang menjuntai dan sangat lembab. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan kegelapan, namun dua buah bola mata merah menyala terang, menatap tajam, menusuk langsung ke dalam jiwa raga. Mata itu dipenuhi amarah dan dendam gaib purba. Inilah dia Sang Kalomba, entitas penguasa lembah yang datang merayap malam-malam, murni demi menagih rasa hormat atas tabu yang telah dilanggar. Sinar pagi akhirnya menyingsing, membawa cahaya matahari yang memaksa entitas gelap tersebut kembali ke dimensinya yang sepi.